Halo, halo, halo. Oke lor, berjumpa lagi di Jendela Kreatif. Ya lor, di video kali ini kita akan membenahi gerinda yang ngorok-ngorok lor. Jadi yang ngorok itu tidak hanya waktu tidur aja lor, ternyata gerinda juga bisa ngorok lor. Nah, biar tidak penasaran lor, langsung saja kita simak video selengkapnya dan jangan di skip-skip lor, biar tidak penasaran dan tidak salah paham dalam membenahi gerinda lor. Oke lor, langsung saja kita mulai video selengkapnya. Oke lor, langkah pertama yaitu jangan lupa colokan dimasukkan ke dalam stop kontak lor untuk mencobanya lor. Kita tes bagaimana suara angkernya lor. Nah itu lor, suara angkernya ngorok lor, dan kita akan membagikan tips dengan mudah bagaimana cara membenahi gerinda yang ngorok angkernya lor. Oke lor, langsung saja langkah yang kedua yaitu kita lepas bagian cool terlebih dahulu. Di gerinda model ini lor, ini gerinda ini coolnya di dalam, jadi kita harus membuka baut belakangnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita membuka angker tetapi tidak membuka cool, karena itu bisa berakibat fatal, yaitu cool bisa patah dan tidak bisa digunakan. Ujung-ujungnya beli baru lagi lur. Nah, jangan lupa dilepaskan bagian belakangnya. Nah, oke lur. Nah, setelah kita buka, nah, jangan lupa colokan dicabut, karena apabila colokan masih menancap lor, nah ketika kita buka cool, kita memegang plat dari cool ini sendiri, maka akan kesetrum. Nah, caranya seperti ini. Cara mudah membuka cool juga bisa dilihat di video Jendela Kreatif sebelumnya, sudah kita bikin tutorialnya lor. Setelah dibuka coolnya, baru kita membuka baut depannya. Nah, seperti ini. Jadi kita membenahi angker ini perlu dengan ketelatenan dan juga kesabaran. Tidak usah gerusa-gerusu, tidak usah keburu-buru. Yang penting hasilnya bisa jadi lebih baik lor. Dan adapun bentuk cool yang model plat di dalam itu seperti ini. Nah, seperti ini, beda dengan yang per di luar. Jadi gerinda ini macam-macam bentuknya lor. Nah, seperti ini. Setelah kita lihat apa penyakit dari angker ngorok ini, ternyata sudah habis tembaganya atau kuningannya sudah habis. Jadi kita menggunakan langkah berikutnya, kita ganti dengan angker atau rotor yang baru. Karena ini sudah lama, karena dipakai lama, jadi memerlukan pergantian angker atau rotor ini sendiri. Dan ini lor, untuk gerinda yang seperti ini, nah seperti ini, ini berbeda dengan yang lain karena gerinda ini berbeda-beda cara membenahinya. Ini kalau mau melepas angker harus dilepas bagian kepalanya, karena kalau tidak dilepas itu tidak bisa. Ini modelnya di dalam itu ada bautnya yang harus dilepas terlebih dahulu, karena ada juga yang sistemnya tidak harus dilepas, tinggal copot saja juga bisa. Nah, ini yang model seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini harus dilepas depannya atasnya dulu. Itu menggunakan kunci 10. Jadi ini bergandengan dengan kepalanya, ini gandeng dengan angkernya. Jadi tidak bisa dilepas kalau belum dilepas bautnya ini lor. Oh ya, jangan lupa di situ harus sering dikasih stemplet
di bagian gigi-giginya supaya tidak kering, karena kering itu mudah haus atau sering rusak lur. Nah oke lur, yaitu baut yang perlu diperhatikan, yang perlu dilepas itu bagian dalam kepala lur. Jadi dia itu nyangkut atau bersamaan dengan kepala. Nah ini yang perlu dilepas bautnya itu. Nah dalam itu dia nempel dengan gerigi. Yang diperlukan adalah kunci 10. Nah, oke lur, langsung saja kita lepas terlebih dahulu. Ini juga bisa buat pengalaman lur, karena ya namanya gerinda itu berbeda-beda. Jangan asal tarik-tarik aja, atau jangan sampai dipukul-pukul, nanti ada yang patah sebelum berakibat fatal. Jadi kita perhatikan dalaman gerinda itu seperti apa saja lur. Setelah sudah terlepas bautnya, baru kita tarik angkernya biar terlepas dari kepala gerinda lur. Nah seperti ini lur, ini bentuknya, bentuk angkernya. Jadi kalau sudah dalam begini, nah sudah dalam, ini kan sudah dalam, sudah tidak bisa dibenahi atau dikerok lagi. Tapi kalau masih bisa dikerok, nah, itu bisa dikerok karena masih bisa dimanfaatkan ulang lur. Jadi jangan langsung dibuang kalau seumpama masih bisa dikerok. Untuk cara mengeroknya bisa dilihat di video-video jendela kreatif yang lain, juga ada caranya. Langsung saja dilihat lur. Ini yang langkah selanjutnya, kita lepas klaker ini tanpa tracker. Jadi kita membuka klaker ini tanpa tracker, hanya dengan menggunakan besi jugil ban. Nah, besi jugil ban ini, dan juga martil atau palu kecil. Hanya dengan alat-alat sederhana pun bisa kita lakukan lur. Jadi jangan pusing, wah bagaimana ini nggak ada tracker, nggak bisa ganti. Mudah saja lur dengan besi ini tadi. Oke, langsung saja kita lepas terlebih dahulu klakernya lur. Caranya dengan besinya itu dimasukkan di antara klaker dengan angker, lalu diputar dan dipukul-pukul biar keluarnya ini rata. Karena kalau tidak rata bisa mengakibatkan klaker itu bengkong atau rusak. Nah setelah terlepas seperti ini lur. Nah ini kan sudah terlepas, klaker yang tadi kita lepas akan kita gunakan di angker atau rotor yang baru. Karena tidak semua angker yang kita beli ini ada klakernya. Kadang juga ada yang tidak ada klakernya seperti ini lor. Nah ini tidak ada kosong. Jadi untuk memanfaatkan, kita lepas yang tadi sudah tidak terpakai. Oke, caranya juga mudah. Kita masukkan kembali klaker ini tadi ke dalam angker yang baru dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu tadi lur. Yaitu dengan cara dipukul-pukul atasnya, tetapi harus dengan sejajar. Jangan sampai miring karena hasilnya nanti bisa miring. Nah seperti ini caranya lor. Besinya itu dia taruh di atasnya, untuk tujuannya itu untuk menyejajarkan.
Jadi kalau hanya terkena sampingnya saja, nanti hasil kurang maksimal, bahkan bisa mengakibatkan klaker ini bisa kocak atau goyang, sehingga untuk menggerinda itu susah. Jadi harus memakai besi supaya biar rata, pas waktu dipukul itu rata. Nah, setelah kita masukkan seperti ini lor, nah ini kan sudah masuk, kita putar-putar, kita pastikan bahwasanya klaker ini masih normal setelah dipukul tadi. Sebelum kita pakai, nah berhubung ini sudah di luar, langsung saja kita kasih minyak mesin jahit juga bisa, minyak makan juga bisa. Lebih bagus lagi kalau minyak mesin jahit. Tujuannya supaya biar licin, jadi muternya itu biar tambah enak lor. Nah seperti ini lor. Setelah kita kasih minyak, baru kita pasang kembali di kepala gerinda. Caranya seperti tadi. Oke lor, kita masukkan ini jenis yang seperti ini. Ini klakernya ini nempel atau nggathuk dengan kepala. Nah seperti ini. Jadi kalau pas kita memasang nggak usah dilepas, karena kalau dilepas pas masang itu nggak bisa. Karena apa? Nanti pas dimasukkan begini, kalau ini klakernya dimasukkan dulu nggak bisa dipasang karena obengnya nyangkut dengan kipasnya. Jadi kita masukkan ininya klakernya depan ini terlebih dahulu, baru dibaut. Nah ini baru dipasang ke dalam kepala gerinda. Nah seperti ini lor. Nah begini lor cara memasukkan lor. Nah seperti ini, tinggal masukkan saja kalau sudah pas. Kalau sudah pas, nah kira-kira sudah pas, baru kita pakai kuncinya untuk mengencengi bautnya tadi lor, yang sudah dilepas. Jadi seperti ini lor cara mengencengi baut. Nah setelah terpasang dengan kepalanya, angkernya ini tadi, baru kita pasang kembali bagian asnya. Dan juga salah satu trik atau tips dalam memasang baut jangan salah. Jadi harus sistem menyilang. Karena apabila sistem lurus atau atas bawah tidak menyilang, nah itu bisa menyebabkan agak miring nantinya. Jadi biar pas itu sistemnya menyilang. Seperti ini lur caranya. Ini juga bisa dijadikan pengalaman lur. Jadi dalam memasang baut itu tidak asal-asalan, karena kalau asal-asalan bisa berakibat fatal atau hasil kurang maksimal. Apalagi di kita ini gerinda sering digunakan untuk menggerinda batu lur. Jadi kepalanya ini atau klaker di bagian kepala ini mudah goyang. Dan caranya kalau sudah goyang ya harus kita ganti dengan yang baru lur. Jadi apabila di situ kepalanya itu goyang atau bagian asnya itu goyang, jangan bingung lur, cukup melepas dan ganti dengan yang baru lur. Jadi jangan buru-buru tidak dipakai atau beli yang baru. Eman-eman, kalau masih bisa dipakai ya dipakai saja lur. Dan kembali lagi klakernya diminyai atau dikasih minyak biar licin, ada pelumasnya. Nah ini lur klaker, ini kan belum ada karetnya tadi. Nah jadi kalau dalam memasang gerinda jangan lupa karetnya ini dipasang kembali. Karena apabila tidak dipasang maka dia akan kocak
Oke lor. Setelah dipasang semua, baru kita masukkan ke dalam bodi gerinda lor. Nah, seperti ini caranya. Nah ya lor, jangan lupa dengan teknik silang seperti tadi. Nah, tujuannya biar seimbang antara bawah dan juga atas. Jangan sampai tidak silang, karena bisa mengakibatkan miring atau tidak maksimal hasilnya lor. Dan jangan lupa lor, masukkan juga coolnya seperti tadi. Jangan sampai lupa lur, karena coolnya apabila lupa maka tidak akan bisa berputar gerindanya. Dan juga jangan sampai salah dalam menutup tutupnya ini lur, dalam memasang tutupnya jangan sampai salah. Karena apa? Karena tidak akan bisa masuk lur. Nah, setelah masuk lur, jangan lupa juga pasang kembali bautnya. Jangan sampai lupa atau tidak pasang, karena kalau tidak dipasang bisa mengakibatkan fatal. Tutup bisa terlepas sendiri lur. Jadi demi keamanan kita harus melengkapi di dalam memasang baut. Nah oke lur, setelah melalui proses pembongkaran dan pemasangan seperti tadi, mari kita cek terlebih dahulu. Kira-kira suaranya seperti apa lur? Nah, suara mesin sudah normal kembali lor, seperti sebelumnya. Oke lor, semoga di setiap video-video di Jendela Kreatif bisa selalu membawa manfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.